Ustadz Adi Hidayat itu sudah kafir. Ustadz Adi Hidayat itu sudah kafir. Satu statement, pernyataan dari salah satu oknum ya teman-teman, dia menyatakan kalau Ustadz Adi Hidayat itu sudah kafir. Kufur katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Saya Harry Pras tidak mempermasalahkan hukum musiknya, entah mau memubahkan, mau mengharamkan atau mau makruhkan, itu terserah ya. Saya tidak ikut campur di masalah bab fikihnya. Di sini Ustadz Adi Hidayat bukan cuma ditahdzir ya teman-teman. Kini Ustadz Adi Hidayat dikafirkan. Yang memposting di sini adalah Mariono ya teman. Saya tidak akan tahu kalau tidak di-share oleh kawan-kawan ya. Coba kita baca seperti apa penjelasan dari dia. Naam, telah tegak hujah bahwasanya Ustadz Adi Hidayat telah kufur atas beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, menghalalkan musik yang mutlak Allah haramkan. Ini fatal karena berkonsekuensi kafir. Karena apa? Kalau ini dibahas panjang, gak bakal kelar-kelar. Dan di sini tuduhan yang pertama ini salah. Ustadz Adi Hidayat tidak menghalalkan musik. Harry Pras yang ngomong. Jadi jangan serampangan ya. Nanti akan saya jelaskan teman-teman setelah membaca ketiga poin ini. Ini postingan dari Muhammad As-Subli. Saya tidak tahu ini siapa teman-teman. Ini dia anak produk alumni teknik industri beserta skripsinya. Ya, kuliah di Saudi jurusan yang sama, pulang ke Indonesia kritik ahli Quran, jurusan Quran, hafal Quran sama baris dan halamannya. Ya, kalau masalah ini ya, ahli Quran, jurusan Quran, hafal Quran sama baris dan halamannya, itu sudah dibantah oleh Ustadz Dr. Muammar bahwa beliau sudah meneliti apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi itu tidak sesuai apa dengan yang disampaikan. Tidak seperti itu. Orang ketika ia berada di atas dia melihat orang kecil, ketahuilah bahwa orang di bawah juga melihat dia kecil. Ketika dia memperlekehkan orang lain, maka akan ramai orang yang juga akan memperlekehkan keilmuan dia. Ketahuilah, orang itu, tuan guru itu bukanlah di bidang Al-Quran dan Hadis. Dia hanya pencinta Al-Quran dan Hadis saja. Dia hanya di bidang sastra Arab. Walaupun di bidang sastra Arab, tapi bukan bermakna dia bersuka hati bercakap tentang Al-Quran, yang mana itu bukan di bidang dia. Orang awam mungkin menyangka bahawa apa yang disampaikannya selalu betul, muka surat sekian, nama sekian, tapi selepas kita cek, kita yang di bidang agama mencek pun tak dijumpai seperti apa yang disampaikan. Namun orang awam dia ingatkan itu cepat takjub dan dikatakan itu adalah suatu perkara yang betul. Perkara ini pernah dibuat oleh orang Yahudi terdahulu di dalam surah Ali Imran. Disebutkan wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Segelintir ahlul kitab mereka reka isi Taurat, lalu orang awam mengatakan itu adalah daripada kitab, padahal itu bukanlah sebuah kitab. Oleh sebab itu orang awam kena cek dulu, jangan jadi bahwa beliau sudah meneliti apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi itu tidak sesuai apa dengan yang disampaikan. Kalau kita mau berbicara dengan mudahnya oknum-oknum ini serampangan mengkafirkan atau mengkufurkan orang, tidak teman-teman ya, tidak sebagaimana seperti itu. Ada perkara yang dinamakan ma'lum minad-din bid-darurah teman-teman, yaitu suatu perkara yang jelas-jelas haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tetapi malah dihalalkan oleh seorang muslim. Maka ini fatal. Ini bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Yang pertama, Ustadz Adi Hidayat di situ tidak menghalalkan musik, teman-teman. Beliau hanya memberikan pandangan terhadap hukum musik tersebut. Hukumnya bisa dijatuhi mubah, hukumnya bisa dijatuhi makruh, dan yang jelas haram. Karena kalau berbicara halal, tidak ada dari keempat imam mazhab yang menghalalkan. Di sini teman-teman, Ustadz Adi Hidayat itu hanya menyatakan sikapnya terhadap hukum-hukum musik, dan beliau juga bukan pemusik dan tidak mencintai musik. Meskipun hafal dengan apa namanya itu, begitu-begitunya. Saya tidak hafal itu. Mungkin Ustadz Adi Hidayat meluangkan waktu untuk menghafalkan itu. Mungkin. Jadi saya tidak tahu itu bagaimana prosesnya. Dan di sini teman-teman, perkara ma'lum minad-din bid-darurah ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita anggap remeh. Contohnya seperti hukum berzina. Jelas-jelas itu haram. Ketika sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya ini dihalalkan, misalkan, maka jatuhlah hukuman kepada orang tersebut keluar dari Islam. Ya, bagi yang menghalalkan jelas-jelas kan. Dan berbicara tentang musik, hukum musik ini kan masih tidak semuanya mengharamkan. Ada yang masih belum tahu hukum haramnya, ada juga yang perlu belajar untuk mengharamkan apa itu musik. Musik ini juga bisa dibagi-bagi teman-teman. Musik itu juga ada yang tidak perlu dilakukan. Ada lagu yang tidak perlu dimusikkan. Kadang orang itu berlagu tidak perlu diiringi musik. Itu nasyid namanya. Sedangkan musik itu bisa saja tanpa lagu atau tanpa nyanyian. Jadi untuk menghukumi haram kepada suatu itu mungkin butuh ya pengkajian
lebih dalam lagi antara musik dengan nyanyian. Dan di sini Ustadz Adi Hidayat tidak menghalalkan. Jadi tidak perlu serampangan di dalam mengkafir-kafirkan. Tidak boleh teman-teman. Entah dia mau menyebutnya mubah kek atau makruh kek atau haram kek, yaitu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya pribadi ya tidak mau ngurus kesananya, ya tidak mau. Biarkan itu urusan fikih, biar mereka saja yang bertanggung jawab dalam berfatwa. Saya ngikuti saja, saya mengikuti. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini teman-teman, Ustadz Salafi jelas angkat tangan dari orang-orang yang serampangan dalam mengkafir-kafirkan seperti itu.